Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listianti, NIM 18591067. Saya dari lokal PGMI 6F. Nah, di video kali ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Micro Teaching, yaitu materi tentang keterampilan diskusi kelompok. Nah, langsung saja. Selamat pagi anak-anak. Setelah penjabaran materi kita minggu lalu, apakah semuanya sudah paham? Sudah bisa membedakan antara simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme? Nah, untuk memperjelas pengalaman kalian, hari ini kita akan membagi 6 kelompok. Nah, kita dalam kelas terdiri dari 18 orang. Jadi, kalau dibagi 6 jadi 3 orang. Nanti 2 kelompok membahas tentang simbiosis mutualisme, 2 kelompok membahas diskusi tentang materi simbiosis komensalisme, dan yang terakhir 2 kelompok membahas tentang simbiosis parasitisme. Nah, langsung saja Ibu bagi kelompoknya ya, Nak. Ya. Satu kelompoknya itu 3 orang. Nah, setelah Ibu bagikan kelompok tadi, silakan duduk bersama-sama dengan anggota kelompok kalian. Semangatkah sekolah hari ini anak-anak? Alhamdulillah kalau semangat. Nah, jadi langsung saja kalian kerjakan tugas kelompoknya, yaitu di kelompok kalian harus menjabarkan apa pengertian dari materi dari masing-masing yang telah Ibu bagikan tadi. Nah, kelompok 1 dan 2 membahas tentang materi simbiosis mutualisme. Nah, yang kedua, kelompok 2 membahas tentang simbiosis komensalisme. Nah, kelompok yang ketiga membahas materi tentang simbiosis parasitisme. Nah, tugas kalian sekarang di kertas yang telah Ibu bagikan tadi, kalian tulis apa pengertian dari simbiosis dari masing-masing kelompok kalian, dan cari contoh dari simbiosis tersebut sebanyak mungkin. Nah, Ibu beri waktu selama 15 menit. Nah, selama itu juga Ibu akan mengontrol kalian. Apakah nanti kalian ada yang susah membedakan? Nah, jadi sekarang silakan kalian berdiskusi dulu, tapi ingat apa yang Ibu bilang tadi? Iya, jangan ribut. Langsung ya anak-anak. Ya, Cindy, apakah ada kesulitan? Oh, tidak. Jadi jangan ribut ya, Nak. Kasihan sama teman yang lain, nanti terganggu konsentrasinya ya, Cindy ya. Ya. Nah, setelah waktu 15 menit, jadi nanti kalian perwakilan per kelompoknya itu Ibu suruh maju dan membacakan atau menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kalian. Nah, sekarang silakan Cindy dari kelompok 1 menjelaskan. Ya, Cindy menjelaskan bahwa kelompoknya tadi membahas tentang simbiosis mutualisme. Nah, pengertian dari simbiosis mutualisme yang dijabarkan oleh Cindy yaitu simbiosis mutualisme adalah hubungan atau interaksi antara dua individu yang saling menguntungkan. Nah, di sana tadi Cindy menyebutkan bahwa salah satu contoh dari simbiosis mutualisme yaitu antara bunga dengan kupu-kupu atau kumbang. Nah, kenapa disebut simbiosis mutualisme? Karena saling menguntungkan. Iya, betul. Apa yang saling menguntungkan? Apa yang diuntungkan oleh lebah atau kupu-kupu? Iya, mendapatkan sari bunga untuk makanan. Nah, apakah keuntungan bagi bunga? Iya, karena hinggapnya kupu-kupu dan lebah tadi, jadi bunga itu lebih mudah untuk terbantu karena dalam proses penyerbukan. Pintar. Nah, perwakilan dari kelompok 2 siapa yang berani maju? Oh iya, Wira, silakan Wira.
Ya, kelompok 2 tadi membahas tentang materi ya simbiosis komensalisme. Nah, silakan jabarkan Wira. Nah, setelah Wira jabarkan hasil dari diskusinya, ia menyebutkan bahwa simbiosis komensalisme yaitu hubungan atau interaksi antara dua individu yang satunya tidak rugi dan satunya tidak. Oh, bukan ya Wira ya. Jadi, komensalisme itu satunya merasakan dia menguntungkan dan satunya itu tadi tidak merasa dirugikan. Nah, Wira menyebutkan contohnya yaitu apa tadi Wira? Iya, anggrek yang hinggap atau tumbuh di suatu pohon. Nah, kenapa disebut simbiosis komensalisme? Karena ya, anggrek mendapatkan keuntungan karena bisa tinggal atau hinggap di pohon, ya pohon rambutan kata Wira ya. Jadi, kalau pohon rambutannya merasa tidak dirugikan. Atau contohnya itu bisa juga burung yang membuat sangkar pada pohon. Jadi, burungnya itu merasakan keuntungan karena bisa membuat sarangnya di pohon. Sedangkan pohon merasakan tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Nah, sekarang lanjut ke kelompok 3. Nah, siapa perwakilannya? Ya, silakan Hendrik. Silakan Hendrik jelaskan apa hasil diskusinya tadi. Nah, iya, setelah Hendrik menjelaskan bahwa simbiosis parasitisme itu simbiosis yang jahat. Nah, kenapa Hendrik bilang jahat, Nak? Iya, simbiosisnya itu merugikan. Nah, jadi Hendrik menjabarkan bahwa simbiosis parasitisme adalah suatu hubungan interaksi antara dua individu yang salah satu individunya itu menguntungkan sedangkan satu individunya lagi dirugikan. Nah, contohnya tadi Hendrik bilang bahwa nyamuk yang hinggap di tubuh kita. Nah, kenapa disebut simbiosis parasitisme? Karena ya kita dirugikan. Apa yang dirugikannya? Yaitu nyamuk yang hinggap di tubuh kita itu ia mendapatkan makanan yaitu dengan menghisap darah. Nah, sedangkan kita merasa rugi. Apa yang kita rugikan? Karena darah kita diambil. Jadi kalau nyamuk sudah hinggap di tubuh kita lalu menghisap darah kita itu bakalan meninggalkan suatu penyakit. Nah, jadi kelompok hari ini itu semuanya pintar ya. Nah, Ibu tepuk tangan dulu. Nah, jadi minggu depan kita akan lanjut dengan materi yang terbaru. Nah, minggu depan itu Ibu akan mengajar perorangan ataupun kelompok lagi. Tetapi Ibu akan menampilkan suatu video, suatu gambar agar kalian itu tidak bosan. Yeay, tepuk tangan dulu untuk kita hari ini. Nah, jadi itulah materi kita hari ini. Alhamdulillah anak-anak Ibu sudah bisa membedakan antara simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme. Jadi Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.